Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Feni Indira di Surabaya ya. Feni Indira di Surabaya yang bertanya, "Dok, basir saya gatal sekali nggak kunjung sembuh." Ya, bagaimana solusinya? Basir saya gatal sekali tak kunjung sembuh ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Feni Indira di Surabaya, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada pertanyaan dari Feni Indira di Surabaya yang bertanya, "Dok, basir saya itu gatal banget ya." Nah, pertanyaan ini saya tegaskan lagi, ini apakah wasir dalam atau wasir luar ya? Kalau wasir dalam biasanya ada pembesaran dari anal cushion ya. Kita tahu bahwa ya, di dalam anus orang itu secara normal ada 3 anal cushion atau bantalan anus atau bantalan hemoroid atau bantalan wasir ya, yang normal ada ya. Walaupun kita tidak menderita wasir, itu ada bantalan hemoroid cushion namanya, bantalan hemoroid ya, dimana di dalam anus kita itu ada 3 bantalan anus yang besar, yaitu di kiri samping, kanan belakang kita, dan kanan depan kita ya. Kalau jam ya jam 3, 7, dan 11 ya, dimana bantalan anus ini fungsinya melandasi. Kalau kotoran kita lewat, bantalan ini melandasi supaya anus kita dalam keadaan baik. Begitu kotoran keluar, dia akan kembali lagi. Jadi seperti bantalan gitu, mempresentasikan atau melancarkan keluarnya kotoran. Sesudah kotoran keluar, bantalan ini kembali ke posisi normal. Jadi seperti ini kembali lagi, kayak ada pernya gitu ya, ada jaringan elastik ya, fibroelastik yang namanya Treitz ligament ya. Nah, kalau fungsi 3 anal cushion itu yang pertama itu, yang kedua fungsinya adalah rapatnya anus kita ya, di dalam itu jadi rapat seperti ini ya. Nah, kalau 3 bantalan ini ada yang membesar, maka kerapatannya tadi akan ada celahnya ya. Nah, celah ini yang menyebabkan cairan mukus atau cairan lendir yang dihasilkan oleh selaput lendir di usus kita, khususnya yang di anorektal atau di anus begitu, leakage ya, merembes keluar, yang akan menyebabkan iritasi di kulit anus kita, bagian dalam bahkan juga di bagian luar, yang menyebabkan gatal. Jelas ya? Jadi gatal itu tanda wasir dalam derajat 1 sebetulnya, karena ada ketidakseimbangan besaran dari 3 anal cushion yang harusnya rapat, ada yang membesar 1 sehingga terjadi celah yang menyebabkan faktor cairan yang ada di dalam usus kita itu merembes keluar dan mengiritasi kulit anus kita yang menyebabkan gatal. Jelas ya? Kalau itu tidak kunjung sembuh dan bukan karena hal yang lain, misalnya jamur, kandidiasis misalnya, atau hal-hal yang lain yang membuat gatal, higienitas dari anus kita kurang bersih, itu juga bisa menyebabkan iritasi, gatal. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah wasir dalam derajat 1 yang menyebabkan rembesan cairan lendir yang kadang-kadang tidak kasat mata ya, tidak seperti basah gitu, tapi itu menyebabkan iritasi dan gatal, ya dilakukan penyuntikan ya, yang besar itu disuntik ya, atau di infrared coagulation, atau juga dilakukan pengikatan. Dari ketiga ini yang paling efektif adalah pengikatan. Memang indikasi pengikatan wasir adalah tindakan wasir tanpa operasi untuk derajat 1, 2, dan 3. Jelas ya? Jadi Feni Indira yang ada di Surabaya, kalau gatalnya nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter. Apakah ini wasir dalam derajat 1 atau ada faktor yang membuat gatal yang lain seperti kandidiasis ya, jamur, atau hal-hal yang lain. Kalau tidak, dipastikan ini suatu
wasir dalam derajat 1 tindakannya tadi disuntik, infrared coagulation atau diikat ya. Datang kepada dokter yang berkompeten untuk diperiksakan dan berdiskusi tindakannya apa. Jelas ya, Penny Indira di Surabaya itu wasir dalam derajat 1 kalau itu wasir dalam ya. Gejalanya salah satunya gatal ya. Sehingga kalau tidak sembuh-sembuh harus dilakukan tindakan yang non operatif, yang tidak operasi. Kira-kira itu jawaban saya. Semoga bisa mencerahkan. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi langsung, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.